Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah pilih kita untuk bisa melaksanakan subuh berjamaah dan bisa selalu meramaikan subuh ini dengan melaksanakan sholat berjamaah dan sholat-sholat ibadah lainnya. Ya, alhamdulillah kita masih tetap bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Ini suatu kebesaran Allah, nikmat Allah yang mesti kita syukuri. Karena kita tetap istiqomah dengan amalan sholat berjamaah, insyaallah. Kemudian kita termasuk hamba Allah pilihan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini, pada kali ini kita akan belajar tahsin dulu. Tahsin, berita dan lihat arti dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya, At-Tahrim ayat 6 itu sudah ditulis di. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita bisa membaca dengan bagus. Sebelum kita bacakan artinya nanti, kemudian kita coba dulu membaca tahsinnya, membaca Al-Quran dengan benar. Mudah-mudahan nanti mendapat pelajaran bagi kita bersama bagaimana membaca Al-Quran dan apa kandungan ayat tersebut. Kita awali sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Surah Al-Baqarah ayat 121. Kata Allah, yaitu orang-orang yang membaca Alkitab itu, membaca Al-Quran dengan haqqa tilawati, bacaan yang benar. Dia baca Al-Quran, dia baca firman Allah dengan haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar, artinya bertajwid. Ulaika yu'minuna bih, kemudian mereka itu beriman kepada ayat itu. Ini kita sampaikan. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang mengingkarinya, mengingkari ayat-ayat Allah, maka mereka itulah orang yang rugi. Nah, Bapak Ibu, ini ayat Allah menjelaskan kepada kita untuk memotivasi diri kita untuk selalu belajar. Karena belajar itu kan tidak ada batasan umur. Alhamdulillah, di saat ini Allah masih kuatkan pikiran kita, segarkan pemikiran kita untuk bisa membaca Al-Quran. Satu nikmat Allah. Mata bisa melihat dengan bagus, itu satu nikmat Allah. Mata udah boleh kabur ya, nikmat udah boleh kabur ya. Suara yang Allah kasihkan, Masya Allah. Kalaulah suara kita bagus, jernih, baca ayat Allah itu luar biasa. Imam kadang pagi ini, kalau pagi ini banyak gangguan, serak lah, fokus lah, nah kayak gitu. Jadi imam itu berat, bacaannya lagi, suara lagi, ya. Nah, kalau konsentrasinya buyar, itulah. Jadi bisa membuat kita ada kesalahan-kesalahan. Suara yang Allah kasihkan bagus itu sebetulnya untuk membaca ayat-ayat Allah. Betapa bagusnya, betapa beruntungnya para penyanyi-penyanyi itu yang Allah kasih suara yang luar biasa, ya. Tapi kalau dipergunakan untuk membaca ayat Allah, itu luar biasa juga bagusnya itu. Mudah-mudahan kalau kita
Allah berikan ke suara yang luar biasa, merdu, bacalah ayat Allah. Ada kawan saya tuh, dia perempuan, tapi dia dengan kebagusan suaranya itu, dia baca ayat Allah, juga saya kasih juga pada guru-guru dengan kawan itu. Jadi kawan itu dia mencoba pernah, karena kebagusan suaranya pernah diazan katanya. Tapi tidak boleh, ini kata Ustaz, waktu dia masih kecil dulu dia, karena kebagusan suaranya, siapa yang azan tadi? Perempuan, tidak boleh, itu perempuan. Karena bagus suaranya itu. Nah, jadi kalau bagus suara kita, gunakanlah untuk azan, baca ayat Allah bagi laki-laki gitu ya. Ibu tidak boleh, perempuan. Baik, pada kali ini kita baca surat Al-Quran, surat yang ke-66. Surat ke-66 itu namanya surat At-Tahrim, ayat 6. Mudah-mudahan nanti kita lihat cara bacaannya, ya. Yang manapun ayat Allah, kita membaca dengan haqqa tilawati, bacaan yang benar bertajwid. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mudah-mudahan cukup waktu, kita baca terjemahannya. Nanti kita baca pendapat semua giliran lah. Kalau kemarin Pak, saya nggak dapat giliran, sini aja dapat giliran, ini tidak, gitu. Namanya semua dapat, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, mari sama-sama kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ada yang perlu kita lihat nanti pengucapannya, ada yang arah-arahnya ke jim, ya. Yang i, kalau itu yang tarik i, jim. Tadi fathah, kasroh, dhamma, a, i, u, a, i, u. Kadang-kadang kan kita tanpa kita sadari yang mendengar itu kan orang lain, termasuk saya juga. Kalau ada salah, mungkin pengucapan, mungkin Bapak Ibu juga koreksi juga, betulkan, ya. A, i, b, t, c, jim. Kalau u itu cenderung pada bacanya dimonyolkan, u, bu, tu, su, ju, a'udzu. Nah, itu dasar dari latihannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau sin itu hurufnya ikhwah, mengalir dia, tidak ditahan. Bismi tidak, tapi bismillah, nasta'in, bismillah, nyambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Anfusakum wa ahlikum nara. Anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal
hijarah. Ini boleh kepanjang hijab, kepanjang masalahnya. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Ghilazun syidad. Ulang lagi, wanita lain dari wal hijaratu ya, kita ulangi dari wa. Wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidad. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baik. Ini kita sudah baca dengan sama-sama, kita sudah talaqi. Talaqi itu dibacakan lalu diikuti. Mudah-mudahan nanti dengan kita membaca satu persatu, insya Allah nanti kita mendapatkan tambahan ilmu mengenai tajwid. Kalau kita baca sama-sama ini kan bernampak kesalahan dari yang mesti kita perbaiki nanti dan tamatkan nanti. Oke, Bapak Ibu, dilihat dulu di sini, kita jelaskan dulu. Di sini yang tanda wakaf tidak ditemukan di sini. Ada nggak di situ Pak yang membaca Quran ini? Di mana letak tanda wakaf di sana? Tak ada Ustaz. Hah? Tak ada. Nggak ada. Ada Pak? Ada nggak wakaf mutlak atau wakaf jaiz atau wakaf yang lainnya? Enggak. Nggak ada kan? Enggak ada lagi. Nah, kalau ayat itu panjang, kita nggak bisa sampai nafasnya kita, boleh wakaf, boleh berhenti. Di mana kesanggupan kita, kemudian nanti kita mengulanginya. Mengulangi ayat itu, kalau kita tidak tahu makna atau artinya, bolehlah kita mencari kata-kata wa, fa, idza, atau fa'idza, atau kita lihat di sini, ya. Kalau sudah sempurna artinya, boleh kita nyambung aja lagi, tidak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, kita bolehlah. Kemudian di sini kita lihat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Di situ. Nih sini kan apa? Ya. Ya ayyuhalladzi. Hanya di sana kan panjang apa? Ya, awalnya nih ya ayyuha. Ya kan? Panjang. Ya, panjang. Kalau bacaan mat panjang itu Pas kemana nggak apa? kenapa ya? Apa ya? Oh ya, itu Pak ya. Apa ya? Nah, biar bisa dijelaskan lebih tinggi mungkin apa. Ini Bapak, kita lihat di sini ya ayyuha. Hanya ini kan dasarnya kan panjang ini kan awalnya. Mat. Ya kan? Kapan dia tidak boleh dipanjangkan? Kalau setelah mat itu ya, tanda panjang itu ada baris huruf yang berbaris sukun satu. Kemudian setelah mat itu juga ada huruf yang berbaris tasydid, maka hanya boleh panjang lagi ya. Hal itu dibacanya. Ya, jadi berarti hanya nggak boleh panjang lagi dia. Nah, itu dia. Ya ayyuhal, berarti hanya nggak boleh panjang lagi dia. Karena tasdik begitu Ustaz. Ya. Kalau dia mat itu panjang ya, ada tanda panjang, baris alif, waw atau iya panjangnya di situ ya. Kemudian setelah huruf itu ada huruf yang berbaris tasydid, ini dia. Atau huruf yang berbaris sukun, maka dia tidak boleh panjang lagi, dia batal matnya lagi. Nih, jadi di sini dia. Tadi kalau ini ditutup ya ayyuha,
panjang ke Pak? Panjang. Nah, kalau dia karena di sini ada tasdid, huruf yang bertasdid, maka dia hal, nggak boleh panjang lagi dia. Hal. Kalau yang contoh lain ada nanti kita lihat di surat Haju. Wadduha. Saya juga betul. Wahnya kan panjang, tapi karena setelah itu ada tasdid, huruf yang bertasdid, maka dia tidak boleh panjang. Wadduha. Ittaqullah tadi kan. Ku itu panjang. Ittaqu kan panjang itu. Karena setelahnya itu ada huruf yang bertasdid. Ittaqullah itu dia. Ya Pak ya, kita lanjut dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau panjangnya itu ini biasanya mat tobi'i, mat asli itu panjangnya satu ayunan aja. Ini tidak boleh ayunan tidak terlalu panjang nih. Kecuali yang mat ini mat jazmul fasil boleh, atau mat ini jazmul fasil juga, atau mat wajib mutasil itu ya kita bersama aja 5 rakaat. Sungguh pun ada kalau mat jazm ini bisa kalau murotal cepat, atau ini bisa 2 rakaat kalau murotal cepat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ada macam seperti itu. Ya, tapi sesungguhnya kalau dapat kita samakan saja 5 rakaat sehingga dia kita terpisah tertib dalam baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, kan jelas. Soalnya kalau mat wajib mutasil tetap wajib 5 rakaat tuh. Nah, itu ketentuannya. Ini kan mat jaiz mufasil, 2 kata dia terpisah ya. Jadi ini jangan kelebihan. Cenderung kita tadi ada juga tadi kan alaiha wal hijarah. Jadi jangan kelebihan, tetap 2 rakaat. Ya, ini kita mendisiplinkan mat yang panjangnya 2 rakaat karena ada beberapa kita teman-teman juga termasuk itu membaca mat itu kelebihan ya. Yang mat tobi'inya maksudnya, mat aslinya itu dibuatnya kelebihan, baik yang di tengah maupun yang di akhir. Contohnya wasyamsi wa duhaha, kelebihan tak boleh, tidak 2 rakaat ya. Ya, kalau mat tobi'i, mat asli, kecuali beda kalau mat yang wajib mutasil 5 rakaat ya. Jadi intinya kata-kata kuncinya mat yang 2 rakaat itu tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurangi malah juga tidak boleh. Ya. Baik, lanjut ini di sini 5 rakaat panjangkan. Kalau di sini kan banyak nih hukum tajwid ini. Makhraj qaf juga semua huruf nih. Jadi setiap huruf itu kita melihat pengucapannya juga. Qaqiqu anfusakum anfusakum. Di itu ikhfa ya, nun bertemu dengan fa, disukun bertemu dengan fa itu disamarkan, cenderungnya menyamarkan bunyi huruf ya, dan mulut kita membentuk huruf setelah nun sukun atau tanwin tadi. Kok fa ya fa. Anfu. Ini bukan anfu tapi samarkan dengan fa. Anfusakum. Ya, coba ya, coba kita long sampai sini dulu. Naruh dia ya. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya dulu ya. Coba silakan Bapak, silakan. Nampak Pak? Yang Al-Quran nampak? Apa lagi? Oh, nggak bisa deh. Oh, silakan Bapak. Dipegang Pak, bisa diangkat Qurannya, diangkat. Yang di lantai taruhnya. Nah, Al-Quran bisa diangkat aja, dipegang. Misalkan tidak di lantai Pak ya, Al-Quran itu. Ya, silakan Pak. Sampai sini aja dulu. Ya. Pak terus. Bukan apa? Bukan tak, mesti lagi. Boleh Al-Quran aja. Bukan apa juga. Kalau ini apa Pak?
وأهليكم نارا. Oke, ya ada dua. Sini tadi kelebihan panjang juga Pak ya. Bisa sekali lagi Pak, coba kita lihat dengan sama juga. Jadi mat yang berbeda tadi 2 rakaat. Sekarang ada kelebihan. Nah, itu yang kita coba perhatikan juga. Coba dulu lagi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, bunyi kelebihan. Anfusakum wa ahlikum nara. Oke, baik Pak. Bagus di sini. Bunyi tetap sama Pak ya dengan amanu. A-nya 2 rakaat, bunyi juga sama. Nah, kelebihan. Tanpa kita sadari kadang-kadang kita karena lagu membuat kita jadi salah. Baik Pak, silakan Pak Zainal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau di sini benar ya. Benar dengan roh ya. Ini dicetak 2 rakaat coba. Naro. Baik yang di di tengah maupun di akhir. Maksud ini kalau diwakafkan ini jadi mat iwat ya, mat iwat. Naron dibaca naro, tetap 2 rakaat. Ya Pak ya. Boleh sekali lagi ya Pak. Yang ianya coba juga panjang sedikit buat 5 rakaat aja. Ya ai. Juga samakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Iya. Ya baik, yang kita waspada itu ya kita bisa mengukur. Kalau yang di bagian sini umpamanya A-nya panjangnya 2 rakaat, bagaimana yang 2 rakaat yang lainnya juga sama. Itu yang kita perhatikan juga. Baik Bapak. Bagus. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ahli panjang Pak ya. Ahlinya panjang. Kemudian auf coba. Iya tidak apa-apa. Yang kita kan latihan. Mudah-mudahan kita akan mencoba belajar ini. Mudah-mudahan ini saya bersama Ustaz Khairullah. Bagian saya biarlah coba mengaji aja dulu. Bagian Ustaz silakan tentang fikih aja. Yang kalau Ustaz punya pegangan buku silakan Ustaz. Ya, jadi saya sekali nanti kalau memang ada apa ya kaji umum lah. Tapi kalau ini biasanya kalau ada jamaah tetap seperti ini mengaji aja lah. Itu ya, baca Quran tahsin kita subuh ahad. Kalau jadwal saya gitu ya. Kemudian nanti kita bisa berkelanjutan. Jadi kalau ada hal-hal yang ditanyakan tentang baca tajwid, baca Al-Quran, sama-sama kita belajarnya. Itu Pak ya. Boleh sekali lagi Pak mengucapkan fatihah ikhfa. Anfu. Kita ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, linya panjang wa ahlikum. Oke Pak. Nah, baik Bapak apa? Ben. Pak Ben. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa ahli, linya panjang. Wa ahlikum naro. Boleh sekali lagi? Ya memang panjang sih. Gak apa-apa. Kenapa tidak panjang? Boleh saya sakit. Oke, bagus. Alhamdulillah. Tuh. Lain nampak tu. Nampak? Lain nampak tu. Nampak Pak? Enggak. Lama. Aku udah bawa. Oh, apa? Ikuti nanti insyaallah. Ikuti. Jadi bila ada wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu
la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, hendaklah kamu mendengar. dengarkan. Kemudian doa situ adalah kemudian la'allakum turhamun, agar kamu dapat rahmat. Mendengar baca Quran aja udah dinilai pahala. Nah, baik, Ustaz Angga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Masya Allah. Oi, Wah, ini. Jadi ada imbangan ya Pak ya, ada kuali satu. iya. Terima kasih Ustaz Angga yang mengingat tadi. Sholat tadi kan 3 Iya. Oh iya, sholat deh. Kayaknya apal ya. Awak grogi awak. Baca Quran apa grogi, padahal nyanyi grogi. Iya. Daripada lagu dangdut coba cukup coba. Kan sama enggak ya Pak? Enggak. Bantu apa Ya enggak? semua dapat giliran sholat. Cepat. Kan pendek, gak panjang kan? Nah, sekaligus. Awak dah sampai dah. Ya ayyuhalladzina Ada tasbih ya. aja lagi. Ya ayyuhalladzina Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, ini matanya. Wa ahlikum. Masih nampak ya? Nampak lah, itu nampak lah. Iya. Nampak. Ya. Boleh sekali lagi Pak? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, linya panjangkan. Li. Ya. Pendek tadi tak? Panjang. Ya, tadi pendek. Oh. Aufu juga ya. Ya. An nun bertemu dengan fa disamakan ke cenderungnya ke fa. Mulut kita membantu huruf setelah nun atau tanwin tadi. Aufu. Jadi mulut kita membentuk fa langsung. Fa. Aufu. Aufusakum. Enggak ulang lagi saya. Boleh. Bantu lagi enggak? Ya. Ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Masya Allah. Ya Ustaz, kenapa anda tak bisa jadi imam Ustaz? Bisa, nanti lah kita bahas. Nanti lah bahas itu. Ya. Nanti lah bahas. Baik. Itu panjang Mas. Banyak lagi. Oke, Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, untuk supaya kita tidak bedakan ada imam-imam ataupun kalau kita belum paham tentang panjangnya 2 rakaat dengan 5 rakaat itu untuk tetap kita gunakan aja 5 rakaat. Majais maksudnya ya, majais berfasil tetap gunakan 5 rakaat saja karena kita belum paham itu kan. Ada yang Pak itu kok cepat imamnya baca, umpamanya kalau menurut cepat Ustaz Syekh Bishari Rashid bacanya cepat umpamanya kan. Kenapa kok 2 rakaat? Nanti ada kajian nanti. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dibaca kurang cepat tapi 2 rakaat umpamanya boleh kalau majais itu apa. Tapi kalau kita dasar pemula tetap buat 5 rakaat aja karena kita belum sampai ke sana ya. Ilmu kita tentang perbedaan mat yang 2 rakaat dengan 5 tetap sampai buat 5 rakaat aja. Baik mat wajib muntasir maupun mat jaiz munfasir sama buat 5 rakaat. Ya. Boleh Pak, yang ya dengan ku coba sama kata. Kita ulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
naro. Oke, baik, alhamdulillah. Kuya benar. Boleh Pak? Kak Hendri. Semua tapi kita dapat, insyaallah. Kan sampai sini aja. Kurang panjang. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Masyaallah, baik. Ya. Lapas tuh mantap bacanya. Bapak? Nama Pak? Pak Nopri. Boleh Al-Quran lagi. Pak Nopri nama Pak. Mungkin baru dah mungkin nak nampak dah. Ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Baik, semua. Gus. Kita pagi lari kita. Ya. Ya. Kita dia harus sekali ucapan Allah ya. Kita apa? Pak John. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, ya. Nafasnya. Boleh sekali lagi? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya wahli panjangkan likum naro. Baik, Pak Aulia. Tangga tak? Pak Aulia. Ya Oh, iya. ya ayyuhallazina Ayyina salah tadi. amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, aufu. Oke, baik. Lah. Ustaz dari. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Pak, Pak sendiri. Nampak? Iya. Boleh lihat Quran, boleh lihat sini. Kalau sini kejauhan. Ada udah hafal luar kepala. Oh, luar kepala. Kalau udah bisa boleh pulang Ustaz ya. Kenapa lontong sih? Luar kepala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, coba di wa ahlikum ya. Sudah dengar. Ahlikum nara. Wahli. Jadi ada huruf yang mengatakan, Likum. ada yang kita wa kalau itu ada si bunyi pantulan. Jadi yang dipantulkan itunya qaf to ba jim dal untuk penjadi atau baju di toko singkatannya ya. Ba jim dal to qaf ab aj ad al to alqa selain itu tidak boleh dipantulkan. Kalau tidak itu ada seakan ada pantulan an'am termasuk an'amta termasuk dipantulkan tak boleh. An'am tak ada alhamdulillah kan jelas termasuk dipantulkan tak boleh. Ada alhamdu dua satu jelas ham ada yang enggak lucu lagi, kalau lucu tapi salah ya diperbaiki. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Banyak kali pantulannya. Ya. Jadi itu perlu kita dengarkan juga, ada anak yang baca seperti itu di sana. Idza zulzilatil, maka setelah kita sampaikan bahwa ini bukanlah bacaan qalqalah, zul. Idza zulzilatil ardu. Ingat ardu ada pantulan juga. Nanti kita perbaiki. Oke Pak ya? Wa ahlikum. Justru dia mengalir dia rikhwah. Rikhwah itu mengalir hurufnya sin, termasuk juga apa tadi? Maka ihdina. Ada. Tadi wa ahlikum ada. Baik, boleh kita ulang sekali lagi Pak, atau mungkin saya salah dengar mungkin. Ya. Ya
أنفسكم وأهليكم نارا. Ya, baiklah, bagus. Boleh ibu-ibu lagi? Tidak apa-apa kan? Kalau belajar boleh tidak apa-apa. Coba ukur dulu. Tuh, ibu sama bisa nampak? Nampak. Mendengar dapat pakai kepala, masya Allah. Oh, pakai kacamata. Kan bawa ke Bandung. Oke, lah, ukur nih, silakan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Masya Allah. Bahasa belajar apa? Belajar apa? Nah, coba contoh buat yang lain. Saya masih bisa. Ya, silakan Pak, Ibu. Baik. Di sini ada anfu, depannya anfu wa ahli panjang juga. Nah juga panjang. Ya, enggak apa-apa. Kita lihat karena kejauhan Bu ya. Kalau di Quran bisa Bu? Oh, enggak. Justru Allah berikan kelebihan bisa lihat jauh. Kan hebat. Ini apa Bu? Nampak, Masya Allah. Silakan melalui Bu. Boleh, enggak apa-apa. Oh, baik, tapi tidak apa-apa Bu. Ya, jadi tadi kan itu kelebihan yang Allah kasihkan bisa jauh gitu kan. Jauh-jauh tapi sekarang atau enggak itu nampak kan. Baik, Ibu silakan Bu. Nampak Bu? Lihat Quran bisa? Enggak. Bu Tumara. Nampak. Bisa itu. Nanti. Tiga nampak. Sama. Yang tapi kalau macam itu lagi lumayan jauh udah guys. Jadi Masya Allah. Pas ya. Baik. Iyalah. Kami David. Ibu masih belajar. Kalau belajar nggak apa-apa dengan suara. Tapi kalau azan nggak boleh. Tambah. Z-nya kepanjangan. Boleh ditipiskan dikit. Za ucapan za zidu alladzi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Linya panjang ya. Wa ahlikum. Baik, sebetulnya kita sudah mengenal bacaan di sini panjang pendeknya. Mungkin apa namanya ini? Karena kita pengaruh mata misalnya ya, atau mungkin kita kurang teliti. Ada kita tahu. Nah seperti itu. Coba apa? Yang penting kita sudah mencoba sebisa kita mempraktekkan bacaan yang benar. Haqqa tilawati tadi, bacaan yang benar. Artinya berdasarkan tajwid, berdasarkan ilmu yang kita paham dulu, yang kita tahu. Andai kata kita belum tahu, biasanya kita untuk belajar, bertanya kembali, baca tentang bacaan-bacaan tajwidnya. Kita lanjutkan lagi Bu sampai sini. Ya. Yang sampai sini ada yang mau tanyakan Pak, Ibu? Apa? Yang tamat tadi lah. Mat cuma kan tasdik gitu ya. Iya. Kan tidak batal Iya, tidak panjang lagi bacanya. Jadi yang di dalam mat dalam surah Al-Fatihah kan walau itu kan namanya tasdik Ustaz. Iya. Mana hukumnya? Sama. Ya kan Wala ya. enggak walau Dolin. Dolin. Oh itu beda lagi tuh Mat namanya. Itu saya mau nanya. Itu Mat ya melazim wasaqal kilmi walau dhoni. Nih, bagus alhamdulillah bisa bertanya apa. Walaupun belum sampai ke sana, tapi di sini walau dhoni. Nah, yang di sini sebentar Pak ya, nampak Pak ya? Ini la-nya kan la panjang awalnya kan, wala. Karena setelahnya ada tasdid, walau tak boleh panjang lagi dia. betul.
Yang ditanyakan Pak Ilmi bukan yang itu, tapi yang ini. Linnya, Tol. Ada tanda itu. Itu namanya mad lazim mutsaqal kilmi atau kalimi. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat dulu, ya. Kemudian ditekan huruf yang bertasydid setelahnya. Kalau lam tekan lamnya. Dhalin. Panjangkan 6 donnya dulu, tekan lamnya. Tekan huruf setelah yang mat tadi. Kalau yang lain umpamanya hafina atau al-haqqah. Panjangkan 6 harokat dulu, kemudian tekan huruf yang bertasydid setelahnya itu. Itu namanya mad lazim mutsaqal kilmi. 6 harokat. Bukan nama begini nih. Kalau ini dasarnya mad tabi'i dulu awalnya, mad tabi'i ya. Baik alif, waw atau iya matnya. Kalau setelahnya itu ada huruf yang berbaris sukun atau tasydid, maka tidak boleh panjang lagi ya. Ini walad ya. Sama tadi ini termasuk, ini contoh yang kedua Pak. Nih, waquduha. Hanya panjang kan Pak? Iya, panjang. Nampak kan? Iya. Hanya kan panjang waquduha. Ini sebut-sebutan sini. Ya. Ha waquduha. Hanya kan dipanjang. Awalnya kan panjang tuh. Karena setelahnya ada nun tasydid. Ya. Ada huruf yang bertasydid, maka tidak boleh panjang lagi dia. Han. Maka tidak boleh ha lagi dia. Waquduha. Awalnya kan panjang tuh, karena dia bertemu huruf yang bertasydid. Waquduhan nasu. Maka hanya tidak boleh panjang lagi. Kalau yang berbaris sukun, contoh yang lain ada tuh. Kita lihat apa contohnya. Nih, al-qari'ah, mal-qari'ah ya. Ini contoh tadi Pak ya dipegang nih. Ini pegang. Di mana mau contoh al-qari'ah? Di bawah, Ustaz, di bawah, Ustaz. Di bawah. Iya, bisa. Nah, apa nih? Di sini ada kecil. Al-qari'ah. Bukan mal mungkin ya. Kata Pak ma. Ma-nya kan panjang nih kan, Pak? Iya, Ustaz. Oh, dan apa pula dia ini? Al-qari'atu. Kalau awalnya kan ma-nya ini kan panjang ini kan? Ma. Ada alifnya, ada matnya. Setelah ma itu kan ada huruf yang berbaris sukun. Maka dia mal. Malqo, tidak boleh panjang malqo, tidak boleh gitu. Jadi kuncinya itu Ustaz, yang kalau yang atas yang batal tadi kan yang panjang 2 harokat nih gitu kan. Jadi yang lebih yang 5 harokat atau 6 harokat tidak, semua sama tuh Pak. Ya, biasanya poinnya mat, baik alif, waw, iya. Tapi yang kalau mat 4 ittaqu, apa contohnya kita tidak ada dalam Quran, nggak ada. Iya ada di kasus saya ini. Oh ini bukan. Ya ini bukan mat tabi'i, tapi khusus namanya mat lazim mutsaqal kilmi namanya. Yang ini dhal ini ya termasuk ini, tapi bukan yang kategori yang itu tadi. Ini cara membacanya walad dhal, dipanjangkan dulu 6 harokat nih, 6 ya. Ini 6 nih. 6 harokat nih. Kemudian setelah itu tekan huruf yang bertasydid setelahnya. Dhal. Berarti ini tetap panjang, bukan batal dia enggak. Bukan enggak dipanjangkan, tetap panjangkan ini dulu. Dipanjangkan dulu 6 harokat, lalu ditekan huruf yang bertasydid setelahnya. Kalau yang itu nih ya apa tadi? Hal ya. Hal. Nah itu beda. Tidak panjang. Bukan mat yang seperti ini dia. Beda dia. Bisa dipahami Pak yang bedakan itu Ustaz? Enggak payah. Ini khusus ini nih. Ini khusus matnya nih. Iya. Maksudnya yang mat ya tanda panjang. Alif, waw, iya. Ini ittaqullah, kan panjang tuh awalnya. Ya. Tapi karena setelah ada huruf bertasydid Allah qullah, tak panjang lagi dia. Ini juga sama. Ya, habis Pak ya. Ini ma, dasarnya kan panjang ma, ada matnya di sini. Mat tuh panjang.
ya, ma setelahnya ada huruf yang bersukun, berbaris sukun, maka dia tidak boleh panjang lagi. Mal, bukan mal, tidak boleh seperti itu dia. Paham Pak? Nah, jadi itu aja. Tapi kurang paham kami itu kan. Iya. Ustaz, istilah-istilah itu kurang paham Ustaz. Misalnya mat tu kan mati. Mat itu artinya panjang. Panjang. Itu kami tahunya tuh tanda panjang, tanda Ya, mati. Mat artinya panjang. Tanda Ya. macam-macam mat itu banyak. Jadi mat yang bacaan panjang, yang awalnya ada tanda panjang, kalau setelahnya itu ada huruf yang berbaris sukun, mal, maka dia udah boleh panjang lagi, mal. Tetap dibaca pendek. Usul saya Ustaz, besok karena kita ini kan udah banyak yang lupa kan, ini Ya. kita punya waktu MDA dan Tanwin, Naifah, yang emat satu alif tu harkat segala macam. Bisa nggak besok diuraikan lagi Ustaz biar ingat kami kan? Boleh. Jadi tahu kami mana yang emat lagi, mana boleh, Ifah, mana yang Pak. sukun kami nak Baik, tahu. kalau gitu pertemuan besok kita akan lanjut khusus mungkin tanda baca terbaris. Iya, Ustaz. Yang kami Apa tahu tanda itu bacanya bisa boleh berapa? tahu kami dulu gini Ustaz, baduo di atas ban, baduo di bawah bin, itu Ustaz. Baduo di hadapan bun, ban bin bun. Iya. Metode namanya, Iya. metode. Ya, Baghdadiah itu ya. Iya. Itu Baghdadiah. Jadi Ulang lagi balik marat. ya, udah payah kami ngikutin. Iya, enggak apa-apa. Biasa tuh. Ya, diuraikan lagi saya. Boleh, enggak apa-apa. Di pertemuan berikutnya kita coba untuk melihat Yang dasar aja dulu Ustaz. Boleh, enggak apa-apa. Tajwid. Mengenal tanda-tanda mat. Tuh. Nah, itu. Misalnya Atau mengenal tanda baca, Ya. bisa, enggak apa-apa. Atau dari huruf hijaiyah langsung boleh juga. Iya, setelah itu kan langsung diaplikasikan ke sini. Saya kan Iya, nampak iya. dia kan. Ya, jadi biasanya kan kita mengajarkan tajwid itu sekilas dulu difahami, nanti baru kita contoh ayat. Betul. Nah, ini kan kita langsung membaca tadi, tahsin tadi. Tahsin itu kan membaguskan bacaan. Sebuah buku, Pak. Jadi sama dengan baca ayat dari surah Al-Baqarah 121, orang-orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, haqqa tilawati itu yang bertajwid. Nah, itu dia. Dia disuruh belajar sebenarnya. Oke, Bapak, nama waktu suruh kayak ini. Ustaz, Ya, di nampak Al-Quran ini ada yang halaman 611. Nah, di Al-Quran itu justru ada penjelasan bacaan-bacaan tajwid itu membantu juga. Biasanya setiap Al-Quran itu halaman-halaman terakhirnya ada beberapa bacaan-bacaan tajwid pelajaran ya. 611. Ya, ada yang lengkap, ada yang kurang. Ya, tapi itulah sudah membantu sebetulnya. Tapi diuraikan juga lah. Ya, tapi itu butuh penjelasan juga. Ya, penjelasan. Ya, setidaknya kan bisa membantu bagi yang sudah ada dasar ya. Oke Bapak, sepertinya cukup dulu ini. Udah masuk waktu suruh. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, pagi ini, mendapatkan wawasan kembali untuk penyegaran buat kita bersama. Betapa pentingnya untuk belajar Al-Quran. Ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Yang belajar, yang mengajar juga sama-sama mendapat pahala. Sekali lagi, semoga berkenan dan dapat kita baca Al-Quran dengan kita praktekkan dalam baca Al-Quran yang benar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.